Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kala IT, Kala Informasi Teknologi. Kali ini kita akan membahas dan membedah soal UKK Paket 2 Teknik Komputer dan Jaringan tahun 2024. Sudah saya siapkan terkait topologi sesuai dengan soal. Terkait soal, teman-teman bisa unduh di halaman komentar yang nanti saya kasihkan link. Di situ terdapat soal-soal untuk UKK tahun 2023-2024 TKJ dari paket 1 sampai paket 4. Langsung saja kita lihat beberapa komponen maupun bahan yang perlu dan dibutuhkan, yaitu yang pertama ada PC client dengan spesifikasi yang tertera, kemudian laptop, smartphone, kemudian di situ juga terdapat router board setara RB900 series, kemudian WiFi router board setara RB900 series, crimping tool, kemudian LAN tester, kabel UTP, konektor RJ45 dan koneksi internet. Baik, kita baca soal tugasnya, yaitu membuat rancang bangun jaringan basis kabel dan nirkabel dengan VLAN dan routing. Jadi VLAN merupakan sebuah jaringan yang mana pada konsep awalnya dalam satu jaringan ini, kita contohkan di router ini, dua router ini, pada satu jaringan, satu interface fisik itu hanya dapat memuat satu segmen IP yang sama. Jadi misalkan pada Ether 2 di router 1 terhubung dengan Ether 1 di router kedua, maka satu interface fisik tersebut hanya memuat satu segmen IP saja. Akan tapi dengan VLAN, dalam satu interface fisik tersebut bisa memuat satu interface atau satu segmen IP yang berbeda. Jadi dari beberapa segmen dimuat dalam satu segmen fisik, satu interface fisik. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini untuk langkah kerjanya, yaitu yang pertama identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan, kemudian buatlah spesifikasi perangkat yang dibutuhkan, buatlah spesifikasi topologi jaringan. Kemudian kita lihat dulu untuk topologi yang ada di soal. Jadi kalau di soal dari internet turun ke wireless, kemudian dari wirelessnya turun ke smartphone. Kemudian dari wireless router itu turun ke switch, yang mana garis yang putus-putus ini merupakan jalur VLAN yang diarahkan ke switch dan dapat ditangkap oleh komputer dan laptop, dan komputer dan laptop ini akan memiliki IP yang berbeda. Jika di sini membuat atau menggunakan switch, saya menggunakan jika di sini menggunakan switch sebagai distribusi VLAN-nya, maka saya nanti akan merubah sebuah router ini sesuai dengan soal, yaitu router ini dirubah menjadi switch yang nantinya bisa mendistribusikan si VLAN ke dua PC yang ada di bawahnya. Jadi langsung saja kita masuk ke soal pertama. Yaitu konfigurasi WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi kali ini komputer saya arahkan ke router
yang atas atau wireless routernya saya arahkan ke Ether 5 untuk sebagai konfigurasi. Kita langsung masuk ke Winbox-nya. Kita masuk. Kemudian kita konfigurasi terlebih dahulu, yaitu konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan VLAN 1 dan VLAN 2. Kita buat interface-nya terlebih dahulu, masuk ke menu interface, kemudian tambahkan pada VLAN, dikasih nama VLAN 1, kita kasih siswa seperti ini. Kemudian VLAN ID-nya kita samakan juga, yaitu 10. Kemudian interface diarahkan ke Ether 2, yaitu Ether 2 sebagai jalur VLAN yang menuju ke router kedua. Kita apply, kemudian kita OK. Kita buat juga interface VLAN yang 2, VLAN 2 guru, kemudian VLAN ID-nya 20. Interface-nya kita arahkan juga di Ether 2. Kemudian setelah itu, setelah konfigurasi VLAN sudah selesai, kemudian kita konfigurasi Ether 1. Nah, Ether 1 di sini sesuai dengan yang diberikan ISP, dan gateway-nya pun disesuaikan dengan IP yang diberikan oleh ISP. Saya menggunakan DHCP client. Teman-teman juga bisa menggunakan routingnya secara statik, yaitu menambahkan address kemudian membuat IP routes-nya. Saya akan membuat DHCP client. Kita arahkan ke Ether 1, kemudian kita apply, kita OK. Ditunggu sampai mendapatkan IP dan statusnya bound seperti ini. Setelah konfigurasi Ether 1 selesai, kemudian kita konfigurasi IP-nya untuk VLAN 1 dan VLAN 2 dan WLAN. Kita masuk ke IP address, kita tambahkan IP-nya, yaitu 192.168.40. Kita arahkan pada VLAN 1 seperti ini. Kemudian kita apply, kita OK. Setelah itu kita tambahkan juga VLAN kedua, yaitu 60.1. Kita arahkan ke VLAN guru. Kita apply, kita OK. Setelah itu kita masuk ke bagian WLAN. Kita masuk bagian WLAN, kita tambahkan dulu untuk IP-nya, yaitu 20.1. Interface-nya WLAN 1. Kita apply, kita OK. Muncul warna merah pada bagian WLAN. Ini maksudnya pada bagian WLAN atau pada bagian wirelessnya belum kita aktifkan. Langsung saja kita masuk ke bagian WLAN, bagian wireless. Kita hidupkan terlebih dahulu, maka warnanya akan berubah menjadi hitam. Kemudian setelah itu kita disuruh untuk membuat SSID, kemudian password dari WLAN tersebut. Kita masuk pada bagian WLAN tadi, pada tab wireless. Modenya kita
buat AP Bridge. Kemudian bandnya kita kasih BGN dan SSID-nya kita sesuaikan dengan soal. Itu UKK nomor absennya 25 katakan. Kemudian dengan password 123456778 kita kasih security profile yaitu 1 sampai 8. Kita buat terlebih dahulu security profile-nya, kita simpan dulu, apply, kita oke. Kita masuk pada tab security profile, kita tambahkan profilnya, bisa dikasih nama terserah, kita masukkan password Wilan 1 seperti ini. Kemudian kita masuk ke dynamic key, kemudian dicentang pada autentikasinya, kita kasih 123456778, diulangi 2 kali 123456778. Kemudian kita apply, kita oke, masuk lagi ke bagian WiFi interface. Kemudian kita masukkan security profile yang setelah kita buat tadi, yang telah kita buat, yaitu password Wilan 1. Setelah itu kita apply, kita oke. Kemudian pada bagian VLAN 1, VLAN 2 tadi terdapat DHCP pool, yaitu pada VLAN 1 40.10 sampai 40.50, yaitu nanti komputer-komputer atau device-device yang terhubung dengan VLAN 1 akan mendapatkan IP dari rank 10 sampai 50. Sama juga untuk VLAN 2 dan DHCP poolnya WLAN 1, yaitu rank dari 10 sampai 50. Langsung kita buat, yaitu masuk pada bagian IP DHCP server, kemudian pilih DHCP setup-nya. DHCP setup kita arahkan pada WLAN 1 seperti ini. Kita next pada address to give out-nya. Kita besarkan dulu, yaitu 40.10 sampai 40.50. Kita next sampai selesai. Kita buat lagi untuk DHCP pool VLAN 2. Kita next, kemudian yang 2 kita ganti 10 dan 254 kita ganti 50. Masih merah menandakan Ether 2 yang terhubung dengan VLAN ini masih belum kita masukkan kabel di port tersebut. Kemudian DHCP pool pada WLAN, karena WLAN 1 ini akan kita buat hotspot, maka untuk DHCP poolnya kita masuk ke bagian IP hotspot. Kemudian di sini terdapat hotspot setup. Kita arahkan hotspot setup. Interface-nya WLAN 1, kita next. IP pool-nya 10 sampai 50. Kemudian kita next. Kita ngesel dulu, terdapat kesalahan. Kita masukkan lagi WLAN 1, kemudian 10 sampai 50. Kemudian next lagi. DNS servernya teman-teman bisa tulis 8.8. Kemudian DSNM-nya kita lihat di sini terdapat halaman
login hotspot, yaitu portal smk.sch.id. Jadi DNS name ini nanti ketika hotspot kita sudah disambungkan dengan perangkat smartphone ataupun laptop, jadi laptop dan smartphone tersebut akan didirect, ya kan, akan diarahkan ke DNS portal smk.sch.id tersebut untuk melakukan login pada hotspotnya. Kemudian admin defaultnya saya buat passwordnya 123 seperti ini. Nah, pada tahap ini kita sudah selesai sampai menambahkan hotspot. Kemudian di sini ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK XXX, ya kan, diisi nama sekolah Anda masing-masing. Jadi kita rubah terlebih dahulu untuk halaman loginnya pada menu file. Di sini teman-teman bisa cari yang hotspot, ya kan, seperti ini, folder hotspot, bisa ditarik langsung ke file manajernya, terserah mau ditaruh di mana. Jika sudah seperti ini, kita klik 2 kali pada bagian login. Kita buka terlebih dahulu menggunakan Google Chrome. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nanti teman-teman ketika login pertama kali pada hotspotnya akan diarahkan ke halaman ini dan DNS-nya portal smk.sch.id. Nah, pada bagian halaman ini ada beberapa tulisan yang nantinya kita rubah menjadi selamat datang di hotspot SMK XXX. Pada tulisan please ini yang nantinya akan kita rubah. Nah, kemudian kita masuk lagi ke bagian login tadi. Buka menggunakan Notepad. Jika sudah tampil seperti ini, cari tulisan yang akan dirubah tadi, yaitu tulisan please. Nah, ini please login. Kita cek lagi, kita cari saja Ctrl F, please. Nah, ini kita ganti menjadi selamat datang di hotspot SMK Al Munawir IIBS. Kemudian setelah itu kita save, Ctrl S, kemudian kita X, kita kembali ke foldernya tadi, hotspot, kita kasih nama hotspot 123. Bedakan antara folder yang ada pada router yang sudah kita ambil tadi dengan folder yang sudah kita edit. Kemudian kita drag and drop lagi ke dalam sini sampai muncul hotspot 1, 2, 3. Nah, ini sudah muncul hotspot 1, 2, 3. Kemudian kita masuk pada server profil pada hsproof 1 ini, yaitu hotspot profil 1 ini yang telah kita buat di server tadi. Kita klik 2 kali, kemudian HTML directory-nya kita arahkan ke hotspot 123. Kemudian login, cookie-nya kita hilangkan, kita apply, kita OK. Setelah itu, setelah mengubah tampilan halaman login, kita disuruh membuat 5 user dengan ketentuan sebagai berikut. Kita buat 3 saja, yaitu username kepala sekolah, guru, dan siswa. Passwordnya sesuai dengan yang ada pada tabel, dan kecepatannya pun kita samakan dengan yang ada di tabel. Masuk pada bagian user profil, kita tambahkan
Namanya kita kasih nama kepala sekolah seperti ini. Address poolnya pilih yang HS pool 6, yaitu yang sudah kita buat pada server profil tadi. Share usernya kita buat satu saja. Kemudian untuk rate limitnya yaitu 512 kbps, 512k, 512k seperti ini. Kemudian kita buat juga untuk siswa dan gurunya. Guru HS poolnya 6, rate limitnya 256k, 256k seperti ini. Yang terakhir untuk siswa, lakukan hal yang sama. Setelah user profil dibuat, kita akan membuat user. Kita buat user yang pertama yaitu untuk kepala sekolah. Kita kasih usernya capsec, kemudian passwordnya 123. Jadi nama dan password ini digunakan untuk login ke halaman Mikrotik tadi, halaman login. Kemudian profilnya kita buat kepala sekolah. Jadi artinya nama capsec dan password 123 ini akan mendapatkan profil yaitu kepala sekolah, yang mana profil kepala sekolah tadi yang sudah kita buat di sini itu untuk rate limitnya sebesar 512 kbps untuk download maupun uploadnya. Kita buat untuk guru itu 2456. Profilnya guru, kita apply, kita oke. Kita buat lagi siswa, passwordnya 789, profilnya siswa, kita apply, kita oke. Setelah itu kita harus mengkonfigurasi router kedua, yaitu router yang digunakan untuk menangkap VLAN yang telah kita buat sebelumnya. Jadi sekarang kita rubah untuk konfigurasinya. Jika tadi komputer kita ini terhubung dengan Ether 5 pada router 1, maka sekarang saya arahkan untuk komputer ini diarahkan ke Ether 5 pada router kedua. Jika teman-teman menggunakan port yang hanya berisi 4, yaitu contohnya RB941, teman-teman bisa konfigurasinya di Ether keempat, dan nanti beberapa konfigurasi dirubah sesuai dengan soal yang ada. Jadi sekarang komputer diarahkan ke Ether 5 pada router kedua. Saya rubah terlebih dahulu. Setelah itu kita lihat ke Winbox-nya. Baik, kita masuk lagi pada Winbox-nya. Kita tunggu terlebih dahulu sampai routernya terhubung. Kita masuk. Setelah itu kita lihat lagi soal, yaitu port 1 terhubung ke WiFi router bot difungsikan sebagai port terang. Kita lihat dulu.
Jadi port 1 yang ada pada router kedua akan terhubung dengan Ether 2 pada router 1, yaitu sebagai jalur port trunk dari VLAN-nya tadi. Kemudian port 2 dan 3 pada router kedua itu difungsikan sebagai VLAN 1 dan port 4 sebagai VLAN 2, yaitu VLAN guru yang mengarah ke sini. Konfigurasi router gunakan mode VLAN secure dan logika always strip, yaitu konfigurasi routing statis untuk menghubungkan kabel jaringan dan jaringan wireless ke internet. Baik, kemudian jika teman-teman menggunakan RB941 yang hanya 4 port, konfigurasi dimasukkan ke Ether 4, kemudian port 2 terhubung ke VLAN 1 dan port 4 dihubungkan ke port 3 terhubungkan dengan VLAN 2. Jadi langsung kita masuk ke Winbox-nya. Kita tambahkan dulu interface-nya. Kita pada bagian switch, kita masuk ke VLAN, kita kasih VLAN ID 10, portnya yaitu port 1 kita masukkan sebagai trunk, kemudian port 2 untuk terhubung VLAN 1 dan port Ether 3 kita masukkan, kita play, oke. Kita buat lagi VLAN ID 2, portnya Ether 1, kemudian Ether 4. Kita apply, kita oke. Setelah itu pada bagian port kita masukkan logika always strip-nya, yaitu Ether 1 kita buat secure, kemudian add if missing, kemudian kita apply, kita oke. Kemudian Ether 2 kita buat secure, VLAN headernya kita buat always strip, kemudian default VLAN ID-nya 10. Kemudian samakan Ether 3 seperti Ether 2, secure, apply, oke. Sedangkan Ether 4 kita buat VLAN ID-nya 20, kemudian always strip dan secure, kita apply, kita oke, seperti ini. Kemudian pada bagian bridge kita tambahkan bridge, yaitu kita apply, kita oke. Kita masukkan semua port yang dihubungkan ke VLAN, yaitu VLAN 1, 2, 3, dan 4. VLAN 1, Ether 1, Ether 2, kemudian Ether 3, dan yang terakhir adalah Ether 4. Setelah kita konfigurasi di sini, tinggal kita cek untuk tahapan penyelesaian, yaitu lakukan pengujian. Kita uji semuanya yang telah kita konfigurasi, yaitu dari klien, PC, jaringan kabel terhubung dengan port 2. Kita rubah seluruhnya untuk kabelnya, yaitu kita samakan seperti yang ada pada topologi. Dari router 1 Ether 2 kita hubungkan ke Ether 1 pada router port kedua, dan
Ether 4 atau VLAN 2 kita arahkan ke komputer 2, dan Ether 2 ataupun Ether 3 bisa terhubung ke VLAN siswa. Kita hubungkan terlebih dahulu. Kita akan tes untuk VLAN siswa terlebih dahulu, yaitu port 2 dan port 3. Kita cek. Oke, di sini sudah terlihat sudah mendapatkan network, sudah bisa tersambung. Kita matikan dulu untuk wifi-nya. Kita cek mendapatkan IP 40.50, yaitu IP dari VLAN siswa. Kita cek untuk internetnya. Baik, kita masuk lagi ke router boot pertama. Terdapat satu bagian yang belum kita konfigurasi, yaitu firewall. Kita masuk dulu ke router pertama untuk menambah settingan IP firewall. Itu kita tambahkan pada menu NAT, srcNAT untuk C-nya, dan out interface-nya diarahkan ke Ether yang terhubung dengan ISP, yaitu Ether 1. Action-nya yaitu mask curate. Kita apply, kita oke. Kemudian kita cek lagi untuk koneksinya dari Ethernet 2 yang terhubung ke VLAN siswa, yaitu sudah mendapatkan IP 40.50. Kita cek lagi koneksi internetnya. mikrotik.com. Oke, bisa digunakan. Kita rubah dari Ethernet 2 ke Ethernet 4, yaitu VLAN guru. Kita coba, masih bisa digunakan. Kita cek untuk IP-nya. Kita cek IP-nya, mendapatkan 60.49. Setelah itu untuk VLAN 1 dan 2 sudah bisa kita gunakan. Tinggal wirelessnya kita hidupkan wifi-nya, kemudian kita masuk ke UKK 25. Passwordnya 123456778. Kemudian seharusnya teman-teman akan diarahkan ke bagian portal smk.sch.id tadi. Jika teman-teman belum diarahkan ke DNS tersebut, teman-teman bisa tulis sendiri, yaitu portal seperti ini. Maka akan muncul tampilan dari halaman loginnya yang telah kita buat tadi. Kemudian kita masukkan captcha-nya, bisa digunakan. Kita cek untuk misal facebook.com. Baik, bisa digunakan. Kemudian kita logout, kita login lagi, yaitu menggunakan user siswa. Kita coba YouTube. Baik, bisa digunakan. Kita cek juga untuk bandwidth-nya. Ini kita menggunakan siswa. Test speed. Untuk siswa
kita matikan dulu untuk koneksi dari Ethernet. Kita ulangi lagi. Baik. Jadi tadi untuk guru atau untuk siswa yaitu mendapatkan 1,28 kbps. Nah, terlihat di sini dia tidak sampai lebih dari 1 mega. Kemudian kita cek juga yang terakhir untuk guru. Kita login lagi. Itu guru. Passwordnya 456. Kemudian kita cek untuk YouTube. Kita coba. Baik. Coba yang lain. linux.org. Oke, bisa digunakan. Jadi itu teman-teman untuk video kali ini untuk soal UKK paket 2 Teknik Komputer dan Jaringan tahun 2024. Terima kasih telah menonton. Jika terdapat kekurangan dalam penerangan atau pengertian dari video ini, kemudian dari konfigurasi, teman-teman bisa komen di bawah di kolom komentar agar saya lebih giat lagi untuk belajar dan membuat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.